Sementara itu, ahli hukum pidana Khairul Huda membandingkan kasus Gisel dengan kasus video porno penyanyi Ariel pada tahun 2010 lalu. Keduanya sama-sama membuat video yang kemudian disebarluaskan oleh orang lain. Menurut Khairul Huda, Gisel sebagai pembuat video porno tidak bisa dipidana, kecuali bila terbukti berperan menyebarkan video tersebut. Saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Mengakui bahwa itu adalah dirinya, itu kan setelah pihak kepolisian, pihak penyidik bisa membuktikan melalui ahli dan forensik bahwa yang bersangkutan itulah yang ada dalam video itu. Jadi beda konteksnya kalau dari awal memang dia membantu kepolisian dan menyatakan itu dirinya, dan kemudian ponselnya hilang. Sehingga dia melaporkan ke pihak kepolisian kalau ponselnya hilang begitu, Pak? Iya, bukan hanya melaporkan, tetapi dari awal ketika kasus ini dimulai penyelidikan dan penyidikan, dia menyampaikan bahwa ini adalah dirinya dia, tapi itu terjadi karena ponselnya hilang tahun 2017 misalnya, sehingga kemudian gambar itu kemudian tersebar sekarang, katakanlah begitu. Nah, kalau seperti itu dia bisa diposisikan sebagai korban. Tapi ini tidak kan, dilakukan penyidikan, dilakukan pemeriksaan ahli-ahli, forensik memeriksa, terbuktilah bahwa yang bersangkutan, baru tadi dari pihak kepolisian menyatakan dikuatkan dengan pengakuan yang bersangkutan. Artinya mengakunya setelah bisa dibuktikan. Nah, sehingga hilangnya handphone tadi tidak bisa begitu saja sebagai sebuah keadaan yang tidak bisa dia hindari. Ya, jadi polisi harus mendalami keterkaitan antara penyebarluasan gambar ini, video ini dengan hilangnya ponsel tadi. Karena kalau dia hanya membuat untuk kepentingan pribadinya, itu sebenarnya tidak bisa dipidana. Sudah dijelaskan di dalam penjelasan pasal 4 ayat 1. Karena dari tahun 2017 sampai dengan 2020 kan nggak ada masalah tuh. Baru masalah ketika tersebar luas di media sosial. Maka yang harus dicari adalah sebenarnya hubungan antara tersebar luasnya video tersebut di media sosial dengan pembuatannya. Ada nggak koneksinya, ada nggak hubungannya. Jadi jangan dilihat secara terpisah gitu loh. Yang membuat sendiri, yang menyebarluaskan sendiri, sebenarnya jangan dilihat seperti itu. Harusnya bisa dihubungkan kaitannya seperti itu. Artinya kalau misalnya memproduksi atau membuat tapi tidak sengaja kemudian tersebar luas, misalnya handphone milik dari tersangka ini hilang dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikenakan pasal pidana? Iya, kalau dia membuat ya, ini khusus membuat ya, karena memproduksi itu maknanya berbeda lagi gitu ya. Kalau memproduksi posisinya dia pasti dalam rangka untuk perniagaan. Tapi kalau membuat itu ada ketentuannya di dalam undang-undang itu sendiri bahwa kalau untuk membuat kepentingan pribadi tidak bisa dipidana. Maka harus dicari kaitannya antara pembuatan video tersebut dengan penyebarluasannya. Kalau ternyata seperti tadi digambarkan, dia simpan itu di dalam perangkat pribadinya, handphonenya misalnya, lalu kemudian tercecer, hilang, dicuri orang, dan kemudian gambar yang ada di dalamnya, video ada di dalamnya bisa diambil orang, diakses orang, lalu disebarluaskan. Nah, boleh jadi yang bersangkutan kan menjadi korban, ya kan? Menjadi korban dari orang-orang yang menyebarluaskan video tersebut. Nah, makanya harus dilihat bagaimana kemudian gambar ini bisa tersebar luas, video ini bisa tersebar luas. Nah, kalau dia menyimpannya di dalam handphone, sementara orang tahu bahwa handphone itu mudah sekali bisa diakses orang lain, ya mungkin ada di situ kan kaitan kesalahan dia, mensrea dia dalam hubungan dengan penyebarluasannya. Iya, di dalam hukum pidana itu ada namanya dolus essentialis.
ada namanya kesengajaan karena kemungkinan. Jadi setiap hal yang memungkinkan, katakanlah timbulnya satu keadaan yang dilarang, itu namanya satu perbuatan yang disengaja. Nah, jadi kalau kita menyimpan file pribadi kita, video pribadi kita di ponsel, sementara kita menyadari bahwa ponsel ini mudah sekali berpindah tangan kepada tangan orang lain, maka ada kesengajaan pada diri kita untuk juga ikut menyebarluaskan apa yang ada di situ. Itulah yang terjadi dalam kasus Ariel. Makanya jangan menyimpan file-file pribadi di tempat-tempat yang mudah diakses orang. Di laptop, katakan lagi di handphone, itu kan mudah diakses orang kalau hilang. Boleh kasih gambaran atau setidaknya pencerahan mengingatkan kembali persamaan atau irisan yang paling berdekatan dengan kasus Ariel ini di mana, Pak? Paling berdekatannya sebenarnya sama-sama dibuat sendiri, ya. Videonya dibuat sendiri, itu pertama. Kedua, disebarkan oleh orang lain, ini juga kesamaan yang kedua. Dalam kasus Ariel, yang pengetahuan saya, video-video pribadinya disimpan di dalam tempat yang sama dengan file-file lagu-lagu dalam kelompok bandnya yang juga biasa diakses oleh kelompok bandnya. Sehingga kemudian kita bisa memandang bahwa itu tempat publik, tempat yang biasa dipakai bersama. Itulah yang menyebabkan video tersebut ikut tersebar luas ketika download, ternyata terbawa juga directory yang isinya juga file-file pribadi, lalu disimpan di laptop yang lain dan laptopnya hilang, katakanlah seperti itu. Di kasus ini Giselle juga disangkakan pasal 8 di Undang-Undang Pornografi. Padahal di pasal 8 juga tertulis setiap orang itu dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan. Di sini kan artinya mau setuju, mau tidak, ini kan seolah-olah tetap salah gitu kalau lihat dari konteks pasal 8 ini, Pak. Kalau pasal 8 itu dalam kaitannya dia sebagai aktor atau aktris yang memperagakan aktivitas pornografi. Ada orang lain yang membuat, memproduksi, mengambil gambarnya. Oh, ada unsur orang lainnya di situ? Betul. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, yang saya tahu dari media itu kan sepertinya direkam dengan kamera ponsel, katakanlah seperti itu ya. Nah, kan tidak ada orang lain yang mengambil gambar. Lain kalau seandainya seperti kita talk show sekarang, ada kameramen yang mengambil gambar. Nah, kalau Anda yang berperan berdua di studio sekarang ini, Anda yang kena pasal 8. Karena kameramennya yang membuat, yang memproduksi. Kan begitu. Nah, dalam konteks ini menurut saya penerapan pasal 8 tidak tepat buat kasus ini, katakanlah. Karena ini dibuat dalam konteks pribadi atau dengan perangkat pribadi oleh yang bersangkutan sendiri.